Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Arlia Tambunan. Jadi di sini saya akan memberikan contoh kasus dari faktor-faktor penyebab konfliknya. Nah, langsung saja yang pertama, yaitu kasus dari faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan antara individu yang meliputi perbedaan pendapat, perasaan, dan pendirian. Nah, jadi kasus yang pertama yaitu berasal dari konflik rumah tangga berdarah di Garut pada tanggal 29 November 2017 pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, konflik ini terjadi pada saat pasangan suami istri mengalami pertikaian atau perbedaan anggapan di mana sang istri meminta berpisah pada suami dengan melakukan gugatan cerai. Nah, sang suami marah karena dia beranggapan bahwa perceraian hanya akan menghabiskan uang untuk mengurus perceraian tersebut. Tetapi sang istri menanggapinya dengan cara ia yang akan menanggulangi semua biaya perceraian tersebut. Lantas sang suami pun marah dan melampiaskannya kepada istrinya, yaitu dengan melakukan pembacokan pada bagian mata, pelipis mata, serta telapak tangan sang korban. Nah, contoh kasus yang kedua yaitu konflik antara masyarakat sekitar hutan, masyarakat adat dengan pihak perusahaan yang terjadi pada Mei-Juli 2003. Nah, jadi konflik ini itu berasal karena adanya perbedaan pandangan dari masyarakat adat dengan pihak perusahaan yaitu masyarakat modern, di mana masyarakat adat ini tinggalnya di hutan, yaitu hutan-hutan di daerah-daerah Kalimantan, dan di sana itu ada pihak perusahaan yang membuka ladang usaha di hutan tersebut, sehingga membuat masyarakat adat memiliki pandangan bahwa dengan datangnya perusahaan tersebut yang membawa teknologi membuat nilai-nilai kebudayaan masyarakat adat tergeser jauh dan berdampak buruk bagi masyarakat adat tersebut. Nah, dengan adanya datang perusahaan tersebut, mereka berpikir pihak perusahaan mengambil wilayah sebagian besar mereka sehingga mereka sulit melakukan aktivitas serta tradisi-tradisi mereka karena selalu hidup berdampingan dengan masyarakat modern yang selalu berbeda pemikiran bagi mereka. Nah, hal ini membuat mereka tidak puas akan tingkah dari pihak perusahaan sehingga mereka pun melakukan pemberontakan. Maka terjadilah konflik. Selanjutnya contoh kasus yang ketiga yaitu berasal dari janda muda jadi rebutan ayah dan anak, yaitu cinta segitiga mereka berujung tragis yang terjadi pada Kamis 16 Januari 2020 pada pukul 11:13 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi konflik ini terjadi karena adanya cinta segitiga antara ayah, anak, dan janda tersebut. Nah, anak tersebut mempunyai ayah yang memacari janda wanita yang anak sukain. Nah, si anak tersebut pun marah ketika mengetahui wanita yang ia sukai dipacari oleh ayahnya. Nah, bentuk kekesalannya itu yaitu pada waktu ayah menikahi janda tersebut. Lantas sang anak tidak menyukainya dan marah akan kejadian tersebut. Ia mendatangi kediaman janda tersebut dan membunuhnya. Hal ini ia pikirkan sudah matang-matang. Jika ayah tersebut itu tidak pantas memiliki wanita yang ia sukai. Lantas karena sudah menikahi wanita tersebut, lebih baik dua-duanya tidak bisa hidup berdampingan dengan wanita tersebut. Seperti itulah pemikiran dari anak tadi, sehingga ia berani melakukan pembunuhan terhadap wanita yang ia sukai sekaligus istri dari ayahnya dan ibu tiri darinya. Nah, kita lanjut pada
faktor penyebab konflik yang kedua, yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan, yaitu antara banyak sekali budaya-budaya yang berbeda sehingga sering sekali menyebabkan konflik di kehidupan masyarakat. Nah, jadi perbedaan latar belakang kebudayaan ini akan menghasilkan individu-individu yang memiliki berbagai corak kepribadian di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, hal tersebut ini pun banyak menimbulkan konflik karena adanya juga perbedaan dalam pemikiran seperti itu. Nah, contoh kasus yang pertama yaitu kerusuhan Sampit, yaitu dengan judul Kegagalan Merawat Perbedaan, yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2019 pada pukul 7:33 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi kerusuhan Sampit ini berasal dari